Selamat datang di kelas probabilitas dan statistik. Menyambung video sebelumnya, ada yang perlu kita ketahui dulu istilah-istilahnya dalam statistika. Yaitu adalah kita harus mengetahui apa itu populasi dan sampel. Yaitu istilah yang sangat umum digunakan, paling digunakan, harus kita ketahui ya di statistik ini. Jadi yang pertama populasi. Populasi itu adalah keseluruhan observasi yang kita perhatikan, terhitung ataupun tak terhitung, finite maupun infinite. Lalu sampel merupakan suatu himpunan bagian dari populasi. Nah, jadi kalau kita bayangkan dengan analogi yang di video sebelumnya sebutkan, populasi itu adalah dunia luarnya itu. Kenyataan yang kita ingin ketahui, keseluruhan observasi yang kita sangat tidak mungkin untuk mendapatkannya. Dan sampel ini merupakan sebuah cahaya, seberkas cahaya yang masuk ke gua dalam analogi Plato, yaitu data-data yang kita dapatkan, data-data yang bisa kita kumpulkan, yang mana itu merupakan sebagian kecil alias sebagian dari populasi. Nah, setiap observasi dari suatu populasi, yang mana kumpulan seluruh observasi, itu kita anggap sebagai suatu random variable X. Disinilah konsep probabilitas masuk ya dalam statistika, yaitu bahwa kita anggap populasi itu saat kita ambil observasi dari suatu populasi, itu kita anggap ya kita mengambil suatu random variable X ya dengan distribusi probabilitas Fx. Nah, dalam bidang ini, dalam bidang inferensi statistik, kita tertarik membuat kesimpulan ya dari suatu populasi saat kita tidak mungkin mengobservasi keseluruhan populasi. Jadi dengan random variable X yang kita dapatkan ini, kita ingin menebak bagaimana sebenarnya populasi itu. Nah, karena itu kita harus menyimpulkan populasi itu dari suatu himpunan bagian atau sampel. Jadi dari seluruh observasi kita ambil beberapa observasi. Lalu kita ambil kesimpulan dari beberapa observasi itu sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan untuk seluruh populasi. Apa itu populasi? Kalau tadi ada definisi matematisnya, lalu ini adalah poin-poinnya, yaitu poin-poin yang di breakdown. Pertama, populasi itu adalah suatu himpunan secara matematis. Lalu yang kedua, populasi itu adalah kenyataan yang sebenarnya yang belum kita ketahui. Lalu yang ketiga, populasi itu adalah sesuatu yang ingin kita pahami. Kenyataan ini ingin kita pahami, ingin kita ketahui kenyataannya yang belum kita ketahui itu ya. Dan yang terakhir, populasi itu harus dapat direpresentasikan dengan angka. Karena kalau tidak dengan angka, kita tidak bisa menggunakan konsep random variable yang tadi sudah didefinisikan di awal ya. Nah, jadi populasi itu apa? Populasi itu kita membatasi studi kita, membatasi ruang lingkup kita pada kenyataan yang sebenarnya yang dapat direpresentasikan dengan angka yang dalam kasus ini adalah bilangan real angkanya. Sifat dasarnya populasi itu adalah pertama, dia unknown, ya tidak kita ketahui. Lalu yang kedua, ada kesubjektifan sesuai dengan sudut pandang peneliti. Dan yang ketiga, dia itu adalah inaccessible. Kita tidak bisa mendapatkan keseluruhan datanya secara langsung. Inaccessible ya, jadi sangat sulit untuk mengumpulkan semuanya. Itu adalah populasi yang kita definisikan di sini. Kalau misalkan kita ingin kita masih perusahaan startup, misalkan pelanggannya hanya ada 100 ya, kita bisa punya semua. Bisa kita kumpulkan semuanya surveinya. Sedangkan kalau misalkan ukuran perusahaan-perusahaan besar Indonesia yang pelanggannya sampai jutaan, puluhan juta bahkan, itu sangat sulit untuk mengumpulkan data-data tertentu kalau kita ingin mengumpulkan untuk seluruh pelanggan. Ya, itu sangat susah ya.
Sedangkan kalau kita misalnya perusahaan startup cuma punya 100-200 pelanggan, kita masih bisa mengumpulkan datanya itu, walaupun sangat susah. Misalkan kita ingin membuat produk baru, update baru gitu. Nah, pelanggan ini setuju nggak gitu? Bakal pada seneng nggak? Nah, itu kalau untuk 100 pelanggan mungkin bisa ditanyain satu-satu ya. Tapi kalau untuk puluhan juta pelanggan akan sangat sulit dan memakan banyak waktu. Nah, itu adalah contoh populasi ya. Nah, contoh lainnya ya, misalkan kita ingin mengukur rata-rata kecepatan akses video streaming para pelanggan suatu ISP. Ya, ini misalkan ISP kecil ya kita bisa ukur semua. Tapi kalau ISP sudah mulai besar banget, sangat besar gitu, yang benar-benar diterima pelanggan berapa itu kita biasanya ukur menggunakan sampling. Ya, karena tidak mungkin kita mengukur keseluruhan populasi. Berapa puluh juta orang itu yang make suatu ISP ini ya. Lalu yang kedua, misalkan overload dari panggilan suara di suatu wilayah tertentu. Jadi berapa sih demand-nya gitu. Overload itu demand dari saluran telekomunikasi ya. Berapa yang dibutuhkan lebarnya itu. Lebar apa namanya? Muatan. Kapasitas dari kapasitas dari suatu saluran panggilan suara ya, saluran telepon. Lalu misalkan bagaimana kita meninjau orang itu COVID atau enggak di Indonesia. Kalau kita tinjau seluruh populasi juga akan sangat sulit. Lalu kalau kita juga meninjau penghasilan seluruh masyarakat Indonesia yang secara tepat itu sangat sulit. Ya udah ada sensus sih untuk penghasilan ini di sensus, namun tetap saja itu sangat sulit ya kita lihat bagaimana sensus mengumpulkan datanya. Nah, ini adalah contoh di mana kesubjektifan tadi itu muncul. Ya, misalkan kita ingin menentukan kecepatan akses video streaming, parameter apa yang kita gunakan? Apakah minimal, apakah maksimum, apakah average? Ya, itu kita lihat dulu biasanya orang pakai apa ya. Dengan studi-studi, biasanya orang-orang tuh pada pakai average kalau di sini. Jadi disinilah adanya kesubjektifan. Kenapa average? Karena dalam video streaming, ini sedikit ya, itu ada sistem buffering, jadi tidak mesti benar-benar real time. Ya real time beda sedetik 2 detik gitu ya. Nah itu kadang muncul minimumnya, kadang muncul maksimumnya, itu kita nggak tahu. Yang paling penting secara dalam sejam, misalkan dalam berapa menit itu rata-ratanya berapa, itulah yang paling penting. Dengan rata-rata sekian, maka kita udah bisa mengakses video streaming tertentu itu. Nah, itu biasanya penentuannya tergantung untuk apa data ini digunakan. Ya. Tergantung dari tujuan eksperimen kita. Kembali ke awal ya. Nah, ini keterbatasannya sudah dijelaskan tadi. Sangat sulit ya kita mengumpulkan seluruh data dari populasi video streaming semua user, puluhan juta pelanggan. Misalkan mengukur seluruh overload panggilan suara pada seluruh waktu. Ini yang atas juga untuk semua user pada seluruh waktu ya. Nah, karena itu akan sangat mudah, lebih mudah kalau kita mengumpulkan sampel dari sana ya.